Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yuk, yaitu si orang terkuat yang terjebak di tubuh pemuda yang berpenyakitan. By the way, kita mau senggol-senggol lagi, yaitu Mustofa Endang dari Medan, Komarudin dari Karawang, Virgo dari Cianjur, Rudi Pekanbaru, Bogel Elit Sulteng, Fajar Fitroni Sidoarjo, Bang Sam Lampung Manggala Kota, Alam Soerang, Mustafa Alfian Purwodadi, Elif Launaru Jazira Arab, Andika Firman Lombok, Irfan Bogor, MH Jombang, Dimas Setiawan Tulungagung, dan Z69 Gorontalo. Bagi semua yang tidak aku sebut, maafkan ya Mok. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Langsung saja bawa sabit ke sawah cari rumput dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan sebuah bangunan. Di sana seseorang berkata, "Selamat menikmati." Dan terlihat sebuah sumpit yang menyumpit sebuah daging. Di sana ternyata Yuk sedang makan, dan ia pun makan bersama kakaknya, dan dia pun bergumam, dia ini orang yang menarik. Bagaimana bisa seseorang mempedulikan adiknya sampai sejauh itu? Kakak dan adik biasanya selalu berkelahi. Sambil terlihat kakaknya yang menyumpitkan daging lagi ke arah Yuk. Di sana Yuk pun terkejut, lalu ia pun marah berkata, "Hentikan itu, aku juga punya tangan tahu." Sambil terlihat kakaknya yang terbengong. Tapi kakaknya malah bilang, "Terima kasih." Di sana Yuk pun makin terbengong lagi dan berkata, "Kenapa kau berterima kasih?" Lalu kakaknya pun menjawab, "Karena kau menjadi sehat." Dan lalu Yuk pun terbengong lagi dan berkata, "Dan apa kakak?" Lalu kakaknya pun terdiam. Di sana langsung ia pun berkata, "Karena kau menjadi kuat adikku." Yuk di sana makin bingung dan terkejut dan berkata, "Wah, jijik banget. Seseorang pria seharusnya tidak berkata seperti itu ke pria lain. Rasa kasih sayang di keluarga ini terlalu berlebihan, menjijikan." Lalu beberapa saat kemudian terlihat kediaman keluarga Namgong. Di sana terlihat bos ketua yang masih pingsan. Lalu ia pun terbangun. Di depannya terdapat si besar dan si kuncir. Lalu ia pun terkejut dan berkata, "Wah, aku ini di mana?" Lalu si besar pun berkata, "Kau sudah sadar setelah kau dikalahkan, kau pingsan cukup lama." Sambil terlihat ia yang masih tergeletak di tanah sana. Lalu bos ketua memegang kepalanya sambil berkata, apa yang kalian lakukan?" Sambil ia membayangkan kakak Yuk yang terlihat sangat seram membawa sebuah tongkat kemarin. Lalu bos ketua pun merinding dan bergumam, "Aku bukan tandingannya, aku sangat menyedihkan." Lalu terlihat di sana Yuk yang datang dan berkata, "Lihat dirimu, apa kau tidur selama ini?" Sambil mereka pun terkejut. Lalu si kuncir pun berkata, "Bagaimana santapan Anda dengan tuan muda pertama, tuan?" Lalu Yuk pun menjawab, "Jangan bicara soal itu, aku hampir tidak berhasil kabur dari ajakannya untuk minum teh." "Hei bos ketua." Lalu di sana pun bos ketua pun berkata, "Apa tuan?" Lalu Yuk di sana pun berkata, "Menurutmu kenapa kau kalah dari Namgong Reong kakakku?" Terlihat di sana bos ketua yang terdiam. Lalu Yuk pun berkata, "Sederhana saja, karena kau lemah." Lalu terlihat bos ketua yang terkejut. Lalu ia pun berkata, "Bukankah itu alasan kenapa saya membutuhkan teknik rahasia dan ilmu bela diri yang lebih kuat? Tolong ajarkan saya tuan." Lalu terlihat Yuk yang emosi di sana berkata, "Omong kosong, kau itu bodoh. Apa yang kau bicarakan? Kau bahkan tidak bisa menggunakan ilmu bela diri dengan baik." Sambil ia mengambil pedang kayu di sampingnya itu, lalu melemparkannya ke arah bos ketua sambil berkata, "Menebas dan menusuk itu sama saja. Coba tangkis seranganku." Sambil ia menantang bos ketua di sana. Lalu bos ketua pun berkata, Baik tuan." Lalu terlihat mereka berdua yang berhadapan akan menyerang. Tapi tiba-tiba Yuk pun langsung menghilang. Di sana bos ketua pun terkejut. Lalu dengan cepat Yuk menodongkan pedang kayunya ke leher si bos ketua. Di sana Yuk pun berkata, "Kenapa kau kalah?" Lalu di sana bos ketua pun menjawab, Karena tuan terlalu cepat." Lalu Yuk pun berkata, "Bukankah gerakanku tadi sederhana? Tapi gerakanku tidak menguntungkan bagimu. Dalam arti lain,
Selama kau bisa masuk ke titik buta lawanmu, kau seperti bergerak secepat kilat, padahal kau bergerak dengan lambat. Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong. Lalu Hyuk pun tersenyum dan berkata lagi, intinya adalah fokus ke pergerakan kakimu dibanding teknik berpedangmu. Lalu bos ketua pun berkata, Tuan, kalau begitu tolong ajarkan saya. Tapi tiba-tiba Hyuk pun marah memukul kepala bos ketua sambil benjol, dan Hyuk pun berkata, pergerakan kakiku biasa saja, badanmu akan bergerak sendiri dengan pengalaman yang cukup. Sambil dilihati si kuncir dan si besar, ia pun bergumam, mudah saja dia mengatakannya, orang-orang tidak bisa melakukan hal itu dengan mudah kan? Lalu mereka terbengong saat Hyuk berkata, jika kau lebih lemah, tetaplah bertarung. Jika kau melawan seseorang yang terus-menerus mengeluarkan ki pedang yang kuat, 100 nyawa pun tidak akan cukup bagimu untuk mengalahkannya. Sambil ia menunjuk ke arah mereka berdua, lalu si besar pun bergumam, sial, kenapa kita juga diceramahi? Lalu si kuncir pun berkata, apa Anda berkata supaya kami tidak bergantung pada ilmu bela diri yang kuat? Lalu Hyuk pun menjawab, pakai akal kalian. Apa kalian tahu kenapa orang-orang di luar sekte ortodok itu kuat? Itu karena mereka menggunakan kemampuan mereka dengan praktis. Lalu mereka berdua pun bergumam, tapi kita kan sekte ortodok, Tuan. Lalu di sana mereka mendengarkan Hyuk yang bercerita, kalian harus lebih praktis. Kenapa kalian tidak bisa lebih praktis? Kenapa kalian tidak bisa menjadi seperti sekte anortodok? Di sana mereka berdua pun bergumam, sudah ku bilang Tuan, kami ini sekte ortodok. Lalu Hyuk pun berkata lagi, lupakan saja, kenapa aku harus repot-repot memberitahu kalian? Akan lebih mudah jika kalian mempelajarinya lewat tubuh kalian. Lalu mereka semua pun terkejut. Mereka pun ketakutan dan berkata, tunggu sebentar Tuan muda, kami belum siap. Hyuk di sana pun menjawab, tidak apa-apa, aku sudah siap. Lalu beberapa saat kemudian terlihat mereka semua yang bergeletak dan berkata, lenganku. Dan mereka semua pun tumbang karena melawan Hyuk. Di sana Hyuk pun berkata, kenapa pedang-pedang kayu ini mudah sekali patah? Mungkin pedangnya tidak lemah, tapi kenapa mereka yang seperti batu? Sambil ia melihat pedangnya yang patah. Lalu beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang melepaskan merpati. Ternyata itu adalah Bang Kumis. Ia pun berkata, kunjungi pandai besi Huangsan. Lalu dari belakangnya terdapat Jeong, dan ia pun berkata, baik ayah. Sambil ia memegang gulungan, dan ia pun berkata lagi, apa aku hanya perlu mengantar ini saja? Lalu ayahnya pun menjawab, iya, kita harus buat persiapan yang cukup untuk pemberontakan yang akan datang. Sambil terlihat wajah serius dari Bang Kumis. Lalu di malam harinya terdapat Hyuk yang berada di atas genteng. Ia sedang berkultivasi dan ia pun membayangkan masa lalunya saat masih berada di tubuh Ha Ho Yung. Ia di sana pun membayangkan sedang mancing bersama temannya. Lalu ia pun berkata, aku dapat satu. Hehehe, sepertinya aku tidak perlu khawatir untuk makan dan minumanku. Sambil terlihat ikan tangkapannya yang berenang di ember. Lalu dari belakangnya terdapat seseorang temannya yang berkata, apa kau tidak merasa kesepian? Di sana Ha Ho Yung pun terkejut. Lalu ia pun berkata, apa yang tiba-tiba kau katakan? Sambil ia menaruh pancing di kailnya itu. Lalu orang itu pun berkata lagi, aku merasa itu dari melihat punggungmu. Kau bukan bagian dari sebuah klan, tidak punya keluarga, dan tidak ada yang menemanimu. Lalu Hyuk pun menjawab, hal-hal seperti klan dan keluarga, bukankah mereka hanya mengekangmu? Bahkan mereka bisa menjadi kelemahan yang fatal. Sambil ia melemparkan kail di air itu, lalu temannya pun berkata, apakah kau tahu kenapa orang-orang tetap terikat dalam takdir meskipun mereka hanya seorang diri? Dan Hyuk pun menjawab, tidak, dan aku tidak mau tahu. Lalu temannya pun berkata, karena rasa sedih jika kau hanya sendiri sampai hari kematianmu. Aku merasa kasihan padamu karena tidak ada yang menemanimu. Lalu di sana terlihat Hyuk yang emosi dan berkata, lagi pula kau akan kembali ke tanah saat kau mati. Manusia adalah makhluk tunggal, jadi kenapa tiba-tiba kau membahas ini? Lalu temannya pun menjawab, kamu terlalu kaku, kau akan terjatuh suatu saat nanti. Itulah arti dari kesendirian, tidak ada yang akan membantumu bangkit bila kau jatuh.
Lalu Hyuk pun menjawab, aku tidak membutuhkan seorang yang seperti itu. Lalu temannya pun berkata, paling tidak kau punya seseorang yang akan menguburmu saat kau mati. Lalu Hyuk pun menjawab, aku bisa saja membayar orang untuk melakukannya. Lalu temannya pun berkata, kau kan miskin. Lalu Hyuk menjawab, aku ancam saja mereka. Lalu temannya pun berkata, kau pikir mereka akan menurutimu saat kau sudah mati? Hyuk pun menjawab, kalau begitu aku tidak akan mati. Temannya pun berkata, kau bercanda ya? Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke saat ini, dan di sana Hyuk pun tertawa sambil membayangkan itu, dan ia pun bergumam, "Sword-king sialan, aku menghajarnya habis-habisan setelah dia terus-menerus berbicara omong kosong." Sambil terlihat ia yang sedang berkultivasi mengeluarkan aura kebiruan. Lalu ia pun membayangkan di sana ayahnya yang berkata, "Nak, terima kasih karena sudah menjadi sehat." Lalu ia pun membayangkan lagi bos ketua yang berkata, "Saya ingin berdiri di samping Anda dengan rasa bangga tanpa menjadi beban, Tuan." Sambil ia terlihat merenunginya, lalu ia pun berdiri dan marah berkata, "Gah, keluarga Namgong sialan, apa mereka selalu berperilaku sejijik ini? Aku tidak bisa berkultivasi dengan baik karena pikiran-pikiran tak berguna ini. Sial." Sambil ia memandangi rumahnya di sana. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya terdapat seseorang yang memukul. Ternyata itu adalah bos ketua yang sudah latihan memukul-mukul kayu di depannya, dan di sana terdapat beberapa anggota lainnya yang sedang berlatih juga. Lalu bos ketua dikejutkan dengan suara, "Kau pikir kau akan berkembang hanya karena mengayunkan pedang?" Lalu bos ketua pun terbengong dan berkata, Tuan muda kedua." Ternyata itu adalah Hyuk, dan ia pun berkata, "Aku merasa kasihan pada tangan dan kakimu karena memiliki majikan yang bodoh." Di sana bos ketua pun berkata, "Apa Anda datang untuk mengajari kami, Tuan?" Dan di sana Hyuk pun menoleh sambil berkata, "Aku sudah memikirkannya dan aku tidak bisa melihatmu mati dengan menyedihkan sebagai beban. Harga diriku juga akan terinjak-injak." Lalu mereka pun senang dan berkata, "Oh, bela diri apapun yang Anda ajarkan, saya akan melakukannya dengan terbaik." Lalu Hyuk pun berkata, "Yang harus kalian pelajari bukanlah ilmu bela diri, melainkan teknik formasi untuk bertarung secara berkelompok." Di sana si besar pun berkata, "Teknik formasi?" Lalu si kuncir pun berkata, "Kenapa tiba-tiba?" Lalu Hyuk pun berkata, "Ada pepatah tua, teknik kuda-kuda membuat seseorang ahli bela diri menjadi kuat, tapi formasi yang sempurna akan membuat pasukan menjadi kuat. Ini adalah satu-satunya caraku agar kalian berkembang dalam waktu yang singkat. Mulai dari sekarang, kalian semua akan belajar tentang teknik formasi yang akan berguna tidak hanya dalam pertarungan kelompok, tapi juga saat melawan ahli bela diri." Sambil terlihat bersemangat, mereka pun berkata, "Baik, Tuan Muda." Lalu di sana Hyuk pun berkata, "Yang paling dasar adalah formasi bakat. Langit, bumi, dan manusia itu adalah formasi yang menekan lawanmu dengan cara berotasi dari atas ke bawah. Ambil senjata kalian dan bentuk formasi." Di sana mereka pun bergumam, "Bukannya formasi itu terlalu dasar?" Setelah dia berbicara sebanyak itu, lalu tiba-tiba Hyuk pun mengeluarkan auranya yang biru, dan ia pun marah berkata, "Sinkronkan pernapasan kalian, hirup dan keluarkan tenaga dalam kalian, fokus." Lalu beberapa saat kemudian terlihat mereka yang mengeluarkan aura yang kebiruan juga. Di sana bos ketua pun terkejut dan berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa formasi sederhana ini menjadi sangat kuat?" Lalu di sana Hyuk pun berteriak, "Kita akan menamakan formasi ini Ghost Wailing Lengket Formation. Kalian semua harus menguasai formasi ini." Lalu mereka pun berkata, "Baik, Tuan," sambil terlihat aura kebiruan dari arah sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bangunan dari keluarga Namgong, dan di sana pagi pun tiba. Lalu terdengar suara seseorang yang berkata, Tuan muda, bangunlah." Ternyata itu adalah si Ujrit yang membangunkan Tuan Muda Hyuk. Di sana Ujrit pun berkata, Apa unit Thunder Dragon membuat masalah lagi?"
Yuk pun menjawab, apa yang kau bicarakan? Lalu Ucrit pun berkata, mereka terus-terusan berlatih tanpa henti. Aku melihat mereka dalam perjalanan ke sini. Mereka bersama dengan Jiangxi yang sedang bernapas. By the way, Jiangxi adalah mayat hidup dalam legenda dan cerita rakyat Cina ya mo. Lalu terlihat Yuk yang meninggalkan Ucrit sambil berkata, mereka benar-benar termotivasi ya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kediaman keluarga Namgong lagi. Di sana terlihat bos ketua yang menebas sesuatu di depannya, dan terlihat juga si besar yang menggunakan kapak menebas kayu itu. Lalu si besar pun terkejut dengan suara, tidak, bukan seperti ini, aku tidak merasakan alur tenaga dalamnya. Ternyata itu adalah bos ketua, dan ia pun berkata, ini tidak lebih dari hanya berganti posisi, sambil ia kelelahan di sana. Dan di sana si besar pun kelelahan sambil berkata, aku lelah sekali, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Ayo kita istirahat sebentar. Lalu di sana seseorang berkata, dasar menyedihkan. Dan si besar pun terkaget karena itu adalah Yuk. Dan Yuk pun berkata lagi, aku sudah susah payah mengajari kalian dan kalian bahkan tidak bisa menguasai formasi ini. Bos ketua pun ketakutan sambil berkata, maafkan saya Tuan, saya memahami teorinya, tapi sepertinya saya sedikit kesulitan mempraktekannya. Lalu Yuk pun berkata, itu karena kau terlalu santai. Badanmu akan bereaksi secara alami saat kalian ada di ambang kematian. Lalu mereka semua terkejut dengan omongan Yuk itu. Lalu Yuk pun menatap mereka sambil berkata, aku sudah memikirkan sesuatu yang bagus. Waduh, mau rencana apa lagi nih? Lalu beberapa saat kemudian di kediaman keluarga Namgong, di sana terlihat seseorang yang dirantai tangannya, dan di sana terlihat kaki juga yang diberikan bola besi. Mereka pun berkata, apa ini? Latihan apa yang Tuan Muda rencanakan? Sepertinya kita akan dihabisi. Sambil terlihat mereka semua yang diborgol. Lalu terlihat Yuk yang berkata, ayolah, tentu saja itu bukan semuanya. Aku tidak bisa ditebak semudah itu. Lalu mereka pun bergumam sambil ketakutan, sial, ada yang lain, dia membuatku takut. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kolam, dan di sana mereka semua pun terkejut dan ketakutan. Di sana sambil memandangi kolam itu, Yuk pun berkata, kalian bisa melihat aliran energi dengan lebih baik saat di dalam air, dan karena nyawa kalian dipertaruhkan, ini adalah cara yang terbaik. Bukankah ini ide yang hebat? Sambil terlihat mereka berdua yang ketakutan karena ide dari Yuk yang cemerlang itu. Lalu bos ketua pun menoleh sambil berkata, Anda tahu kan kalau cuacanya masih dingin? Lalu Yuk pun menjawab, tentu saja aku tahu. Lalu bos ketua pun berkata, mungkin kami akan mati Tuan. Lalu Yuk pun menjawab, yang lemah mungkin akan mati. Lalu bos ketua pun berkata lagi, kami bahkan tidak bisa berenang ke permukaan dengan mudah karena beban di tubuh kami Tuan. Lalu Yuk pun menjawab, itulah kenapa aku memberikan beban pada tubuh kalian. Waduh, psikopat. Ya, lalu tiba-tiba di sana bos ketua pun ditendang Yuk, dan Yuk berkata, aku sudah siap, jadi masuklah. Lalu Yuk pun berbalik badan sambil berkata, apa kalian ingin aku menendang kalian juga? Lalu mereka pun ketakutan dan menyebur juga ke dalam kolam itu. Di sana mereka pun berkata, ya Tuhan, dingin sekali. Apa ini? Ini kan cuaca dingin. Sambil terlihat mereka di dalam air dan bergumam, dingin sekali, aku sepertinya akan membeku. Lalu dari atas terdengar suara Yuk yang berkata, berhentilah berjongkok dan bentuk formasi. Lalu mereka semua pun makin kedinginan. Di sana bos ketua pun hampir tidak bisa bernapas, dan di sana Yuk malah marah-marah dan berkata, respon dampak eksternalnya, rasakan aliran energinya dan tolak mereka. Sambil ia pun menghujan-hujankan serangan ke arah mereka hingga terlihat Yuk di sana yang kelelahan. Lalu ia pun berkata, pertahankan formasi kalian. Sambil terlihat aura membara dari pedangnya, dan Yuk dengan tatapan tajam pun berkata lagi, apa kalian akan mati seperti
ini, sambil Yuk menghujam-hujamkan serangan lagi. Lalu terlihat Yuk yang psikopat pun berkata, "Ya, matilah di dalam sana. Lebih baik kalian mati di tanganku daripada di tangan orang lain. Lebih baik kalian mati di sana jika kalian tidak bisa menguasai formasi ini." Sambil terlihat si Ucrit dari belakang yang terbengong dengan tingkah kejam dari Yuk itu. Di sana si Ucrit pun bergumam, kalau begini terus dia akan benar-benar membunuh seseorang. Kenapa dia terlihat terburu-buru, tidak seperti biasanya? Sambil terlihat Yuk yang mengarahkan serangannya, menghujam-hujamkan ki pedang itu ke arah kolam itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gerombolan dari Thunder Dragon yang tergeletak di sana. Nampak bos ketua yang muntah-muntah karena meminum air terlalu banyak. Di sana Yuk pun mendekatinya sambil berkata, "Sepertinya kalian kurang lebih sudah paham tentang formasi itu." Di sana bos ketua pun terkejut dan berkata, Apakah kamu berhasil, Tuan?" Lalu Yuk pun mendekatinya lagi sambil berkata, "Bukankah kalian sebaiknya menguasainya selagi kalian memahaminya?" Lalu terlihat bos ketua yang berkeringatan takut di hadapan Yuk itu. Lalu di sana Yuk pun berkata lagi, "Ayo lakukan lagi." Bos ketua pun menjawab, "Lebih baik bunuh saja aku, Tuan." Lalu terdengar mereka semua sudah mencebur di sana dan berkata, "Airnya menjadi lebih dingin." Dan mereka melakukannya hingga malam hari. Dan di saat pagi harinya terlihat kediaman keluarga Namgong. Lalu terdapat kuda yang berlari. Ternyata itu adalah kereta kuda, dan di sana kereta kuda itu pun berhenti di kediaman keluarga Namgong, lalu memberikan suatu gulungan, dan mereka pun berkata, "Mereka dari rumah besar Seongok, kalian boleh lewat." Lalu pengawal pun berkata, "Cepat, para orang-orang penting akan segera datang. Bagaimana dengan makanan dan minumannya? Woi, meja dan kursi-kursinya sudah siap kah?" Lalu kita diperlihatkan tempat lainnya, seseorang sedang mengambil pedangnya, dan itu adalah Bang Kumis. Ia sedang menghunus pedangnya dan menyarungkan pedangnya lagi. Dan ia pun berkata, bagaimana perkembangannya? Ternyata ia berbicara pada Jeong. Di sana Jeong pun berkata, "Semua tahap sudah dilaksanakan, Ayah." Lalu Bang Kumis pun menjawab, "Bagus." Dan Jeong di depannya pun berkata, "Haruskah kita mengganti orang-orang di aula perjamuan dengan orang-orang kita, Ayah?" Lalu Bang Kumis pun menjawab lagi, "Yang mulia tidaklah bodoh. Hindari semua kegiatan yang mencurigakan. Kita harus bertindak normal." Lalu Jeong di sana pun menjawab, "Bagaimana dengan Soh? Apa kita tetap memberitahunya?" Lalu Bang Kumis pun dengan tatapan tajam berkata, "Aku tidak bisa membawa seseorang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Suruh seseorang untuk mengawasinya supaya dia tidak bisa mendekati aula perjamuan." Lalu Jeong di sana pun menjawab, "Baik, Ayah, laksanakan." Lalu Bang Kumis pun berkata, "Kalau begitu kita laksanakan rencananya." Sambil ia menuju ke arah suatu tempat. Lalu di tempat lainnya terdapat pria bertopeng putih sedang membaca gulungan. Di sana seseorang ninja dari belakangnya pun tiba-tiba datang dan berkata, "Semua persiapan sudah selesai. Kita harus berangkat sekarang jika kita tidak ingin terlambat, Tuan." Sambil terlihat pria bertopeng putih melirik ke arahnya, dan ternyata dari depannya terdapat beberapa ninja yang sangat banyak. Pria bertopeng pun berkata, "Apa kalian semua siap?" Dan mereka pun menjawab, "Siap, Tuan." Lalu pria bertopeng dengan tatapan tajam pun berkata, "Ayo pergi." Dan bersambung mo